wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini kira-kira masuk semua? Apa ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Teman-teman sehat? Teman-teman ya, saya ngomongnya ini kayaknya berasa masih muda ini kiranya ibu ini ya. Padahal nih kita sudah berbeda usia gitu. Jadi pada pagi hari ini ada yang tahu nggak kita mau pelajaran apa? Benar, bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait surat menyurat, teks berita dan lain-lain, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ada yang tahu? Tahu. Siapa? Gambar pahlawan. Gambar pahlawan. Terus? Bung Karno. Bung Karno. Yang mana Bung Karno? Yang ini benar. Oke, di sini ini pahlawan dan tokoh-tokoh benar? Ya. Ya, jadi anak-anak semua di sini punya tokoh-tokoh kayak hal yang seseorang yang sangat dikagumi. Ada siapa? Buya Hamka. Buya Hamka. Kenapa Buya Hamka? Karena beliau itu cendekia Muslim dan juga berasal dari Muhammadiyah. Masya Allah. Masya Allah. Ini sangat-sangat menginspirasi. Apa siapa namanya? Mas Fikri? Iya. Mas Fikri ini ingin seperti Buya Hamka? Iya, ingin. Amin ya, kita doakan bersama biar Mas Fikri ini bisa seperti Buya Hamka. Amin. Amin. Oke, ada lagi yang punya tokoh atau idola mungkin? Ada. Ya, siapa? Fikri. Ojo tuku ta. Ada lagi yang punya tokoh atau idola favorit? Saya. Iya, siapa? Idola saya Fikri, Bu. Fikri yang ini? Iya. Kenapa Fikri? Karena kayak orang Korea. Oh, kayak orang Korea. Dilihat dari sisi mana ya? Sisi. Belakang. Oh, saya ke belakangnya. Jadi ini kayaknya potongan rambutnya. Iya, Oh, potongan gitu. Selain potongan rambutnya kayak Korea, apa giginya kayak Korea juga? Oh, lututnya. Oh, lututnya kayak Korea. Ya. Kalau masnya? Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad, masya Allah. Ini kenapa Nabi Muhammad? Pertama jadi kebaikan dulu, menyebarkan agama Islam. Berarti masnya ini ingin menyebarkan agama Islam. Iya, kalau Mbak Yulia mungkin. B.J. Habibie, kenapa B.J. Habibie? Apa karena ingin dicintai seperti Ainun? Kenapa B.J. Habibie? Suka Inggris maupun menciptakan sesama. Jadi Mbak Yulia ingin menciptakan kapal mungkin? Apa pesawat? Kapan? Oh, pengen pesawat. Oke, kita aminin bersama ya supaya Mbak Yulia juga bisa seperti Bapak B.J. Habibie. Amin. Oke, karena tadi kita sudah membahas sedikit terkait tokoh-tokoh dan idola-idola teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar tentang teks biografi. Sebelumnya ada yang tahu teks biografi itu apa? Kalau dari yang kita bahas tadi, kenapa memilih tokoh itu? Karena ini berarti apa? Kalau sekilas biografi itu apa? Riwayat. Riwayat. Ada Rekam jejak hidup. rekam jejak hidup. Terus Tulis orang lain. apa? Ditulis orang. Oh, ditulis orang lain. Oke, bener. Gak ada yang salah ya di dunia ini. Yang salah itu cowok. Bener apa bener? Oke, jadi jangan lagi. Karena saya salah. Oh, iya. Jangannya di sini aja, baik-baik di sini. Oke, jadi benar ke anak-anak itu benar banget. Jadi teks biografi itu adalah teks yang ditulis oleh orang lain. Yang ditulisnya itu adalah cerita dan peristiwa pengalaman hidup dari orang lain. Jadi tidak dari diri saya sendiri saya tulis, itu tidak seperti itu. Ya. Jadi itu menceritakan dari pengalaman hidup orang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa bisa dipahami terkait pengertian dari teks biografi? Ya, paham, Bu. Oke, kalau tadi kita sudah memahami pengertian teks biografi, untuk selanjutnya tuh biasanya kalau sebuah hal itu pasti ada tujuannya. Kira-kira teks biografi itu tujuannya apa? Saya Iya apa? untuk mengenang kisah hidup seseorang karena
menginspirasi. Mengenang karena menginspirasi. Sukanya masa lalu dia ya, suka mengenang-kenang. Iya. Iya Pak ya? Iya Bu. Iya. Oke, kayaknya Gamon atau Iya Bu, iya. Oke, selanjutnya selain mengenang dan menginspirasi ya tadi, itu selainnya apa ada lagi tujuannya? Enggak adanya rekam jejak. Benar ada rekam jejak. Benar. Semuanya benar ya. Jadi untuk tujuan teks biografi di sini ada selain kita memahami bagaimana pengalaman hidup orang itu tadi, ada peristiwa ataupun hal teladan yang bisa kita ambil dari cerita peristiwa itu tadi. Oke, terkait tujuan teks biografi sudah kita bahas bersama. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Untuk ciri-cirinya ada yang tahu sebelumnya? Belum dibaca ya? Belum. Oke, untuk ciri-cirinya di sini karena tadi berdasarkan tokoh-tokoh dan cerita pengalaman itu, berarti itu fakta atau tidak? Fakta. Oke, berarti ciri-ciri yang pertama itu adalah fakta. Kelihatan apa tidak ya? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Oke, fakta. Ciri-cirinya harus fakta. Jadi cerita yang dimuat harus berdasarkan fakta. Kita harus mendengarkan terlebih dahulu seperti apa ceritanya, baik itu tanggal lahir, tanggalnya di mana, tanggalnya itu kapan, lahirnya di mana, terus sekolahnya di mana, itu berdasarkan fakta. Tidak boleh dong nanti kita nulisnya asal 01 Januari 2001 karena angkanya angka cantik tuh ditulis itu aja, berarti nggak boleh ya. Nanti umurnya beda dong ya. Kan nanti ada tanggal terkait wafat dan lain-lain. Jadi harus berupa fakta. Untuk selanjutnya yaitu biasanya teks biografi ini dia berupa kayak runtutan penjelasan titik-titik, apa dia berupa narasi? Narasi, benar sekali. Jadi ditulis secara narasi, bukan seperti kayak tanggal lahirnya berapa kayak biodata. Ya itu bukan ya. Jadi ditulisnya seperti narasi, harus berupa narasi. Untuk selanjutnya tadi ciri-cirinya kan tadi udah di-spill kan ya, memilih Buya Hamka karena ceritanya menarik, peristiwa-peristiwa. Berarti untuk ciri-ciri selanjutnya itu berarti apa? Menarik. Peristiwanya, ada peristiwa atau permasalahannya. Jadi kita menulis kan tidak hanya sekedar menulis, betul kan? Karena memilih Buya Hamka itu karena cerita peristiwa dia yang menginspirasi, otomatis di sini juga ada peristiwa. Jadi peristiwanya di sini. Jadi di narasi nanti ditulis peristiwanya seperti apa. Dia pernah di penjara berapa tahun. Dia pernah berjuang untuk Indonesia berapa tahun. Itu ditulis di peristiwa. Terus terkait permasalahannya juga dia diasingkan atau dia justru dibully atau dia justru malah dimuliakan, seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, next terakhir. Tadi karena bilangnya itu Nabi Muhammad menginspirasi, berarti itu adalah cerita yang benar. Jadi itu adalah halnya yang bisa diteladani, ceritanya bisa kita ambil itu manfaatnya ya. Jadi di sini teladan atau menginspirasi. Inspiratif. Iya, benar sekali. Oke, mungkin ini ya ciri-cirinya, ini poin pentingnya saja. Jadi berupa fakta, disajikan secara narasi dan berupa peristiwa-peristiwa. Setelah itu ceritanya dapat kita teladani dan sangat menginspirasi. Ini adalah ciri-ciri dari teks biografi. Bisa ada sampai sini apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang dibingungkan? Tidak. Alhamdulillah. Kita next. Kalau ada ciri-ciri pasti ada struktur, karena kita kan bikin teks biografi nggak mungkin ngawur ya, tiba-tiba membahas terkait permasalahan, tiba-tiba membahas penutupan, kan tidak mungkin seperti itu ya. Jadi di sini ada strukturnya. Untuk strukturnya ada yang tahu? Belum. Diam berarti belum ya. Oke, kalau gitu biasanya di sini pembukaan ya. Kalau misal di teks-teks itu pembukaan, nama lainnya ada yang tahu? Pengantar.
Orientasi. Orientasi. Ya, jadi pembukaannya di sini orientasi. Orientasi ini seperti apa, Bu? Orientasi ini pembukaan. Jadi pembukaannya itu seperti tadi. Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Lahirnya gimana? Tempatnya gimana? Terus cerita orang tuanya seperti apa? Berasal dari mana? Itu merupakan orientasi. Jadi pembukaannya, awal pengenalannya seperti itu. Untuk yang kedua, tadi saya singgung di sini karena pasti ada permasalahannya, berarti di sini permasalahan peristiwa. Benar, peristiwa. Jadi di sini ditulis permasalahan peristiwanya. Oke, jadi karena sudah dibuka pengenalannya terkait siapa tokohnya, kemudian akan diceritakan permasalahannya itu seperti apa saja yang dia lalui, apa saja yang dia dapat, ya di permasalahan peristiwa. Karena ada permasalahan, otomatis ada biasanya disebut reorientasi. Jadi reorientasi di sini, bentar saya tulis dulu. Reorientasi di sini adalah biasa di sini kalau di teks biografi ini merupakan sudut pandang dari sang penulis. Baik ditulis itu cerita untuk penutupnya maupun cerita yang bisa diteladani dari tokohnya, atau hal-hal apapun itu yang bisa menginspirasi dan mengajak pembaca itu untuk ini loh, tokoh ini tuh bagus untuk bisa kita contoh seperti itu. Jadi strukturnya ada 3 ya, diingat-ingat, ciri-cirinya ada 4. Ini simpel sekali, bisa dihafalkan, nggak usah dihafalkan, dipahami aja, nanti kalau ujian semoga bisa menjawabnya. Sampai di pengertian ciri, tujuan, dan struktur, apa ada yang masih dibingungkan? Alhamdulillah tidak ada. Ini teman-teman diem, nah itu apa? Oke, mungkin karena tadi mungkin ya ada sedikit game sekarang sudah terbagi menjadi 2. Jadi ini kelompok A, ini kelompok B. Jadi yang cewek jangan kalah ya sama yang cowok ya. Bentar. Jadi permainannya di sini ada yang tahu nggak? Saya Apa? mainan. Iya benar, permainan. Di sini ada permainannya. Ini sudah dicatat dan sudah dipahami? Sudah. Oke, kalau gitu boleh saya hapus? Boleh. Oke. Oke, di sini ada tebak aku. Jadi kira-kira aku ini siapa? Jadi nanti dari gambar ini nanti kalian lihat ya, ini itu apa. Terus jangan ketawa dulu, kayaknya kayaknya sudah mulai ya dia. Jadi nanti silakan mengacungkan tangan, kira-kira ini apa gambarnya? Kelihatan nggak? Lihat. Kelihatan? Lihat. Iya, terlihat. Oke, ada yang bisa jawab? Ya. Iya, apa? Zebra. Zebra? Zebra? Iya, apa? Kucing. Kucing. Saya Bu. Apa? Anjing. Anjing. Ada lagi? Oh iya, ada Bu, harimau Bu. Harimau. Oke. Zebra, harimau, kucing, anjing. Kita lihat apa kiranya. Itu kenapa ya yang belakang ada yang ketawa? Apa ya? Babi. Dia ini berarti apa? Hewan apa? Babi. Babi. Kenceng sekali babinya ya. Iya. Oke. Mau lagi? Oke, boleh. Yang banyak. Oke, next. Lihat. Ya. Yuk. Oke. Ya. Coba. Jawabannya udah apa? Zebra. Ayam Bu. Angsa.
Fix ya? Dikunci? Jawabannya? Udah. Mbak Yulia ya? Benar. Jadi ini hewan apa? Kuda. One more. Sekali lagi. Yang fokus dong. Jangan kekecoh karena warnanya. Bisa jadi warnanya juga. Oh. Warna. Bebek. Terus Bebek. 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 Oke, kali ini benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari sedikit games tadi, apa ada yang tahu kira-kira kalau dilihat dari ini? Kita kan melihatnya setengah. Kita nyimpulinnya, oh A, padahal aslinya B. Berarti yang bisa kita ambil dari ini apa? Dari covernya. Betul. Bukan. Ya, terus. Harus melihat keseluruhan, jangan cuma Iya, lihat. terus ada lagi? Kita awalnya Ah, melihat sudah, sini. sudah. Oke, benar sekali. Jadi kita tidak boleh itu melihat hanya dari setengah saja, menyimpulkan dari sudut pandang A saja. Kita harus bisa menyeleksi terlebih dahulu, meneliti terlebih dahulu. Ini benar apa benar sih? Ini salah apa enggak? Jadi seperti itu. Kita juga nggak boleh nilai orang cuma dari depannya aja. Kan kita tidak tahu kiranya itu orang ini baik apa enggak gitu ya. Jadi benar semua. Terus juga kita juga bisa saling menghargai kan dari ini karena kita nggak pandang orang itu sebelah mata. Ya, kalau itu lirikan ya, sebelah mata. Oke, masih fokus? Masih fokus, alhamdulillah. Next, karena tadi itu kita sudah terkait strukturnya, semoga masih ingat. Ini siapa? Yusuf Habibie. Oke, di sini tertulis belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu. Masya Allah. Apa kamu? Jadi setiap ada hal-hal baik kita harus bisa belajar bersyukur karena rasa syukur itu tidak bisa langsung bisa harus dilatih dan harus bisa apa tadi? Menjadi kuat karena dari kejadian-kejadian buruk atau musibah kita harus bisa lebih kuat karena dengan kejadian-kejadian itu bisa melatih kita menjadi lebih kuat depannya. Benar sekali. Jadi ini adalah kata-kata dari Bapak B.J. Habibie yang bisa kita pakai dan kita teladani. Sama seperti yang dibilang Mbak Yulia tadi, dia memilih Bapak B.J. Habibie karena iya benar. Jadi Bapak B.J. Habibie ini sangat ini ya menginspirasi untuk kita semua. Next tadi kan contohnya di sini ada cerita sedikit dari ini tadi siapa namanya? Arani. Dewi Sartika. Oh, Dewi Sartika. Dewi Sartika ini jadi berikan sedikit contoh dari permasalahannya. Karena tadi itu teks biografi ya, teks biografi itu merupakan ada penjelasan terkait peristiwa, juga peristiwa yang bisa diteladani. Di sini ada bagaimana sih orientasi itu seperti apa, dan juga ini ada contohnya peristiwa pentingnya seperti apa, orientasinya. Itu adalah cerita singkat dari Dewi Sartika. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita next. Kalau ada yang tidak bisa dipahami ditanyakan, nanti tersesat gak bisa pulang ya. Apa? Enggak, ini dipahami dulu, dibaca dulu ya. Dipahami dulu. Paham? Strukturnya seperti ini, ceritanya seperti ini. Oke? Iya benar. Jadi ini adalah penjelasan terkait strukturnya itu. Yang benar itu seperti apa, Bu? Contohnya itu seperti apa? Jadi seperti itu. Karena sudah Ibu berikan contoh nih ya. Tadi Ibu kasihkan ini bermain. Kita next kita juga bermain. Tapi Main bola. Bermain bola. Nanti kalau kita bermain bola di sini, ini ketendang ini kursi-kursinya ya. Oke, next. Karena tadi kita membicarakan ini dan banyak yang sudah menginspirasi. Di sini ada KPD yang bisa dikerjakan
bersama kelompok A. Ini kelompok A ya. Dan ini benar kelompok B. Oke, di sini sanggup berapa menit? 5 menit apa bisa terselesaikan? Kan katanya tadi sudah paham ya. Jadi harusnya bisa menjawab pertanyaan. Jadi di situ ada penjelasan terkait cerita singkat dari Bapak B.J. Habibie. Silakan diurutkan apakah dari struktur itu sudah sesuai atau malah kebalik itu dibenarkan ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terkait hal-hal yang dapat menginspirasi. Untuk LKPD-nya apa ada yang kurang jelas? Cukup jelasnya bisa dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Berarti Iya. pertanyaan dulu. Iya, harus urut sesuai dengan struktur yang kita bahas tadi. Orientasinya itu yang mana, permasalahan peristiwa itu sebelah mana, dan untuk reorientasinya itu yang mana. Apa ini sudah sesuai menurut kalian? Sudah. Oh, ini masih tertukar ya, jadi harus dibenarkan. Oh iya, satu lagi. Iya? Oh enggak, sudah paham ini sepertinya sudah ini merasuki Buya Hamka ya, karena sangat-sangat bagus dan paham walaupun dijelaskan dari awal. Masya Allah. Sudah? Nanti kalau ada yang kurang paham, bilang ya. Sudah, kelompok B sudah. Wah, barusan selesai. Kelompok A baru selesai. Oke, karena sudah selesai semua. Hebat ini ya anak-anak ini. Siapa yang mau maju untuk mewakili? Oke. Dipeluk ibunya sama ayahnya, bilang kalau apa? Terima kasih. Terima kasih, benar. Oke. Tadi boleh dikumpulkan tugasnya? Ya, Ibu lihat. Kiranya anak-anak ini pahamnya sampai mana dan tidak pahamnya. Oke. Dan tadi sudah benar semua ya, berarti sudah sangat memahami. Apa sampai sini ada yang belum dipahami lagi? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah. Alhamdulillah. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar terkait teks biografi. Sebelum ini emang ya, kalau ada pertemuan pasti ada. Benar. Jadi ini nggak berasa waktunya istirahat untuk anak-anak semua. Jadi sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, apa ada yang bisa disimpulkan ini apa? Atau mungkin ini kira-kira pagi hari ini tuh dapat materi apa seperti itu? Ada yang mau? Ayah. Iya. Pagi ini Iya. kita sudah belajar mengenai teks biografi, yang mana dengan teks biografi ini kita bisa mengulas kembali perjalanan seseorang yang begitu menginspirasi dan bisa memberikan kita pelajaran untuk menjalani kehidupan yang penuh rintangan ini. Dan tentu saja teks biografi ini juga berisi beberapa struktur Iya. seperti orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Iya. Dan untuk ciri-cirinya bersifat faktual karena harus sesuai dengan apa yang ada, kemudian berbentuk narasi, dan terakhir memuat adanya peristiwa. Dan yang terakhir ceritanya menginspirasi. Oke, sudah? Ya. Nah, ini ternyata Mas Fikri dari tadi mendengarkan dengan sangat baik dan bisa memahami. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini anak-anak semua sudah sangat baik belajarnya, sudah diterima dengan baik, memahami dengan baik, menyelesaikan tugasnya juga dengan baik. Sebelum kita tutup pada pagi hari ini, karena dibukanya berdoa, kita harus menutupnya juga berdoa agar ilmu yang tadi kalian terima bisa digunakan sampai nanti ataupun sampai bisa menginspirasi kalian baik dari tokoh-tokoh. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa selesai.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mungkin ada pantun sedikit ya dari Ibu. Karena biasanya kalau nggak pantun nggak cakep. Boleh dibantu cakepnya? Oke, pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Rotan dibawa pulang ke desa. Cakep. Belajar hari ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.